Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sinar X kelas 12D dan di sini kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Sinar X. Selamat menonton. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, aku Violin Askasya Sara dari absen 7. Halo semuanya, saya Friska Mandita, absen 8. Halo semuanya, perkenalkan aku James Rizkyatha, absen 9. Halo semuanya, aku Maila Azrazen, absen 13. Halo semuanya, aku Rika Riana Rachel dari absen 25. Mari kita bahas apa itu Sinar X. Kalian tahu gak sih apa itu Sinar X? Jadi, Sinar X atau sering juga disebut dengan ronsen adalah salah satu jenis gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi cukup besar, yaitu antara 10⁻16 Hz sampai 10⁻20 Hz. Sementara panjang gelombangnya sangat pendek, yaitu sekitar 10⁻18 meter sampai 10⁻12 meter. Karena panjang gelombangnya pendek, Sinar X mempunyai kemampuan menembus benda padat, termasuk jaringan tubuh manusia. Inilah alasan kenapa Sinar X banyak digunakan di bidang medis, terutama untuk melihat kondisi organ dalam atau tulang sebelum dilakukan tindakan operasi. Kemudian kita akan membahas karakteristik dari Sinar X. Yang pertama, tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Yang kedua, mempunyai daya tembus tinggi dengan frekuensi yang tinggi, sekitar 10⁻16 sampai 10⁻21 Hz. Dan panjang gelombang yang pendek, sekitar 0,01 sampai 10 nanometer. Ketiga, dapat diserap oleh timah hitam. Yang keempat, tidak dapat didifraksikan oleh prisma atau lensa, tetapi bisa didifraksikan oleh kisi kristal. Yang kelima, bergerak lurus dengan kecepatan 3 kali 10⁻8 meter per second di ruang hampa. Nah, selanjutnya adalah rentang lambda dan frekuensi. Kita pakai contoh dari sinar matahari, teman-teman. Nah, teman-teman lihat gak sih kalau sinar X itu ada di bagian sebelah kiri, yang artinya tidak tampak. Nah, aku tekankan, yaitu panjang gelombang adalah jarak antara dua titik. Di sini, di tabel yang kedua, itu sinar X masuknya ke 0,2, berarti yang artinya dekat. Nah, sinar X ini adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang sangat pendek dan frekuensi yang sangat tinggi. Kedua karakteristik ini saling berhubungan secara terbalik dan menentukan energi sinar X. Selanjutnya, panjang gelombang 1 didefinisikan oleh panjang gelombang adalah jarak fisik antara dua puncak atau lembah gelombang yang berurutan. Kemudian rentang. Sinar X memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, biasanya berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer atau 10 pikometer hingga 10 nanometer, biasanya disebut begitu. Selanjutnya ada implikasi, panjang gelombang yang pendek ini memungkinkan sinar X untuk menembus material padat dan berinteraksi dengan struktur pada tingkat atom. Sifat yang memungkinkannya digunakan dalam pencitraan medis dan kristalografi sinar X. Frekuensi atau yang dilambangkan dengan F didefinisikan, yaitu frekuensi adalah jumlah siklus gelombang yang melewati satu titik tertentu dalam satu satuan waktunya, biasanya per detik dalam satuan Hertz. Kemudian rentang. Sinar X memiliki frekuensi yang sangat tinggi, berkisar antara 3 kali 1016 Hz hingga 3 kali 1019 Hz atau 30 per Hz hingga 30 eksahertz. Nah, implikasi frekuensi tinggi ini menunjukkan bahwa sinar X adalah radiasi berenergi tinggi yang menjelaskan kemampuannya untuk menyebabkan ionisasi dan kerusakan biologis pada dosis tertentu. Selanjutnya, apa sih hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi? Kita perjelas terlebih dahulu. Panjang gelombang dan frekuensi sinar X atau semua radiasi elektromagnetik memiliki hubungan berbanding terbalik. Kuncinya itu, hubungan ini dijelaskan dengan rumus dasar gelombang. Nah, rumusnya adalah C sama dengan lambda kali F, di mana C adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa yang sifatnya konstan, sekitar 3 kali 10⁻8 meter per detik.
kemudian lambda adalah panjang gelombang, dan yang terakhir F adalah frekuensi. Yang artinya semakin pendek panjang gelombang yang dilambangkan dengan lambda suatu sinar X, maka semakin tinggi frekuensinya. Dan sebaliknya, energi foton sinar X juga berbanding lurus dengan frekuensinya. Rumusnya E sama dengan H kali F, dan berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya, yaitu E sama dengan H kali CL kali lambda. Begitu. Apa aja sih ciri-ciri sinar X? Yang pertama ada daerah frekuensi 10⁻16 Hz sampai 10⁻20 Hz. Yang kedua, dihasilkan oleh tembakan elektron dalam tabung ruang hampa pada permukaan keping logam. Yang ketiga, daya tembusnya kuat, bergantung pada frekuensi dan jenis bahan yang ditembusnya. Yang keempat, panjang gelombang adalah 10⁻⁻9 cm sampai 10⁻⁻6 cm. Salah satu manfaat utamanya adalah untuk melihat lapisan dalam tubuh. Dengan sinar X, dokter dapat menyelidiki penyebab munculnya gejala tertentu pada pasien, misalnya nyeri dada, patah tulang, atau infeksi paru-paru. Hasil pencitraan sinar X juga membantu tenaga medis dalam mengevaluasi efek pengobatan, apakah terapi yang dijalankan sudah efektif atau perlu penyesuaian. Selain itu, sinar X sering digunakan untuk menemukan lokasi benda asing yang tertelan atau masuk ke tubuh. Misalnya, anak kecil yang tidak sengaja menelan potongan mainan. Dengan ronsen, benda asing itu bisa dilacak dengan jelas. Tidak hanya itu, sinar X juga bisa dipakai untuk memantau perkembangan penyakit. Beberapa kondisi medis yang umum dipantau dengan teknologi ini antara lain penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, osteoporosis, hingga kerusakan gigi. Bahkan dalam bidang kedokteran gigi, sinar X jadi alat penting untuk mendeteksi gigi berlubang, infeksi akar, atau posisi gigi bungsu yang tumbuh tidak normal. Berikut adalah dampak negatif yang akan didapatkan tubuh manusia setelah melakukan sinar X paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dari sinar X. Dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut seperti pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya pendarahan. Efek jangka pendek yang didapatkan adalah perubahan warna kulit, mual, muntah, diare, dan jumlah sel darah rendah. Serta efek jangka panjang dari sinar radiasi X adalah mulut kering, kesulitan menelan, katarak, dan kerusakan pada kulit. Selain itu, wanita hamil disarankan untuk tidak melakukan X-ray karena dampak negatif radiasi sinar X pada wanita hamil adalah resiko semua jenis kanker, tumor sistem saraf, dan leukemia pada janin saat ia telah lahir nantinya. Lalu, sinar X memiliki efek positif utama dalam medis untuk mendiagnosis masalah internal tubuh, seperti patah tulang, tumor, infeksi. Memandu prosedur medis seperti pemasangan kateter, memantau perkembangan penyakit, dan dalam keamanan untuk memeriksa isi bagasi atau bangunan. Kelebihannya meliputi sifat non-invasif, biaya relatif murah, ketersediaan luas, dan kemampuannya menembus benda padat, menjadikannya alat vital di berbagai bidang. Untuk contoh kasus pada sinar X terdapat dalam beberapa bidang. Nah, yang pertama ini ada pada bidang medis yang biasa digunakan pada rumah sakit, yaitu yang pertama alat CT scan, kemudian alat ronsen portable, dan alat ronsen untuk gigi. Dan selanjutnya pada bidang keamanan yang biasanya digunakan pada bandara ataupun stasiun kereta, terdapat alat untuk mendeteksi logam, alat untuk mendeteksi benda cair, dan alat untuk mendeteksi logam ringan. Yang terakhir pada bidang industri, ada mesin yang menggunakan sinar X untuk makanan kaleng dan wadah kaca, dan yang terakhir mesin yang menggunakan sinar X untuk makanan tanpa kemasan. Kesimpulannya, sinar X adalah gelombang elektromagnetik berenergi tinggi dengan panjang gelombang sangat pendek yang mampu menembus benda padat. Ciri dan sifatnya meliputi daya tembus besar, frekuensi tinggi, kemampuan mengionisasi, merambat lurus, serta tidak dibelokkan medan listrik dan magnet, karena daya serapnya berbeda pada tiap bahan. Sinar X dimanfaatkan dalam ronsen medis, pemeriksaan industri, dan pemindaian keamanan dengan penggunaan yang harus dikontrol karena berbahaya bagi jaringan hidup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea, izin bertanya. Dalam bidang medis telah dijelaskan bahwa sinar X digunakan untuk pemeriksaan rongsen. Nah, dari penjelasan tersebut, apa sih perbedaan daya serap sinar X pada tulang dibandingkan dengan jaringan lunak? Terima kasih. Baik, terima kasih Andrea atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan dari Andrea, yaitu perbedaan daya serap sinar X antara tulang dan jaringan lunak terjadi karena perbedaan kerapatan dan nomor atom penyusunnya. Tulang mengandung unsur berkalsium dengan nomor atom dan kerapatan yang lebih tinggi, sehingga menyerap sinar X lebih banyak. Akibatnya, lebih sedikit sinar X yang mencapai detektor dan tulang tampak putih atau terang pada hasil ronsen. Sebaliknya, jaringan lunak seperti otot, lemak, dan organ tersusun dari unsur ringan seperti karbon, hidrogen, dan oksigen dengan kerapatan lebih rendah, sehingga lebih banyak sinar X yang lolos dan tampak abu-abu hingga gelap. Kontras inilah yang memungkinkan struktur tulang terlihat jelas dibandingkan jaringan sekitarnya pada pemeriksaan ronsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Romi, absen 15. Izin bertanya. Sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan dari definisi, ciri, dan juga contoh dari sinar X. Tapi, gimana sih sinar X itu dapat dihasilkan? Apakah mungkin kita bisa menghasilkan sinar X dengan cara sederhana? Baik, terima kasih Farel atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Farah, yaitu sinar X dihasilkan ketika elektron berenergi tinggi dipercepat oleh tegangan besar lalu dihentikan secara mendadak saat menumbuk logam target, umumnya tungsten di dalam tabung vakum. Perlambatan mendadak ini menghasilkan sinar X kontinu Bremsstrahlung. Sementara, tumbukan elektron dengan atom target juga menghasilkan sinar X karakteristik dengan energi tertentu. Secara praktis tidak aman dan tidak layak. Walaupun konsep fisikanya sederhana, realisasinya memerlukan tegangan sangat tinggi, puluhan sampai ratusan kilovolt, tabung vakum, pendingin, dan pelindung radiasi. Upaya sederhana tanpa peralatan dan proteksi profesional beresiko serius karena sinar X bersifat mengionisasi dan berbahaya. Karena itu, produksi sinar X dibatasi pada perangkat medis atau industri yang terstandarisasi dan diawasi.